Oke, silakan Ananda. Siapa tadi nomor urut 14? Aldi, silakan Aldi. Yang banyak. Apa yang dimaksud dengan faktor abundance? Itu dari tambahan tadi ya Bu, dari kawan tadi. Itu berlimpah, barang yang berlimpah. Barang yang berlimpah. Faktor yang berlimpah. Faktor yang berlimpah, faktor itu apa maksudnya? Labor dan kapital. Labor dan kapital. Terus itu yang berlimpah. Kalau dia berlimpah, cenderung harganya murah atau mahal? Kalau berlimpah murah. Murah. Oke. Kalau faktor intensitas apa? Faktor abundance sudah, itu negaranya disebut negara yang berlimpah, capital capital abundant country. Negara yang berlimpah, labor abundant country. Bagaimana dengan barang? Bagaimana dengan barang X dan barang Y misalnya? Dia juga menggunakan capital dan labor. Nah, apa yang disebut dengan faktor intensitas? Itu pertanyaan saya. Faktor intensitas itu apakah? Nomor urut 10. Siapa nomor urut 10? Anda? Oh, dapat juga Anda. Al-Fajri. Allah tuh enggak sia-sia. Silakan Al-Fajri, apa yang dimaksud dengan faktor intensitas? Kalau tadi faktor abundance adalah faktor yang berlimpah yang dimiliki oleh suatu negara, baik itu kapital kah atau labor kah. Berlimpah dalam artian dia banyak memiliki itu, sehingga akibatnya faktor tersebut menjadi lebih murah di negara tersebut. Nah, apa yang disebut dengan faktor intensitas? Silahkan Al-Fajri. 21, 10, 54, 10, 10. Anda 10 semua. 10 aja. 21, 10, 54, 10, 10. Makanya Anda nomor 10. Nah, jawablah cepat biar nilainya juga 10. Silakan Al-Fajri. Anda sudah selesai membaca buku. Silakan Anda jelaskan maksudnya apa. Apa maksud faktor intensitas itu? Kemana arahnya kita menjelaskan apa dia faktor intensitas itu? Kalau tadi abundance itu negara yang dijelaskannya. Oh, negaranya berlimpah. Nah, kalau intensitas apanya yang dijelaskannya? Kepala negaranya kah? Ibu negaranya kah? Nah, kan tadi negaranya. Nah, sekarang ini apa? Al-Fajri silakan. Yang lain juga ya. Faktor produksi. Ya sama, kita juga bahas faktor produksi semuanya. Tapi yang tadi kan abundance-nya untuk negaranya, itu pertanyaan saya. Aldi diam dulu Aldi. Al-Fajri lagi. Al-Fajri. Tunggu dulu biar Al-Fajri ngomong dulu. Dalam memproduksi barang. Ah, bagaimana ceritanya? Dalam memproduksi barang, habis itu apa penjelasan berikutnya? Di mana? Dikajinya 2 faktor. Nah, kemudian gimana dia mengkajinya? Misalnya pada 2 komoditas
Ah. Faktor intensitas itu mengkaji faktor produksinya. Nah, bagaimana dia mengkaji faktor produksinya? Tadi faktor abundance juga mengkaji faktor produksi. Yang digunakan, faktor yang digunakan untuk berproduksi. Nah, kalau intensitas fokusnya kemana? Kemana Al-Fajri? Produksi Y, biaya itu lebih besar daripada barang X. Produksi Y biaya itu lebih besar. Biaya apa yang itunya tuh? Itunya tuh apa maksudnya? Biaya itu lebih besar daripada produksi X. Apanya yang itu? Harus jelas alamat katanya itu apa maksudnya? Biaya untuk modal dan tenaga kerja. Biaya untuk modal dan tenaga kerja? Kenapa? Untuk faktor produksi kenapa? Misalnya Y itu lebih besar dari X, berarti faktor intensitas untuk Y itu lebih besar. Faktor intensitas untuk Y itu lebih besar. Dari mana kita tahu kalau faktor intensitas itu Y itu lebih besar? Melihat dari biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi itu. Melihat dari biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksinya. Jadi faktor intensitasnya bagaimana? Dia seperti kita mengerti tapi mengungkapkannya kayak apa ya? Ya itu juga. Coba makanya tadi saya katakan, minggu lalu juga saya katakan, fokusnya kemana? Apa yang difokuskan oleh faktor intensitas itu? Kalau faktor abundance, fokusnya kepada apa? Berarti ke negaranya kita bahas. Nah, kalau intensitas, kemananya kita bahas? Ya kamanga, mau ngapain biaya itu? Dalam apa? Dalam memproduksi. Biaya yang mana? Iya, apa itu? Biaya kapital dan biaya labor. Kemananya? Nah, oke, habis itu bermuara kemana lagi dia? Setelah kita mengkaji biaya faktor intensitas itu katanya mengkaji biayanya yang mana? Biaya labornya bagaimana? Biaya kapitalnya bagaimana? Iya, dalam memproduksi. Nah, itu terhadap apa? Terhadap produksi barang. Jadi faktor intensitas itu fokusnya kepada barangnya, barang X dan barang Y. Barang X itu berapa banyak K-nya dipakai. Barang X itu berapa banyak L-nya dipakai. Biaya K-nya, biaya L-nya bagaimana. Itu yang faktor intensitas. Maksudnya bukan secara katanya ya. Pengertian kita dulu itu yang paling penting. Ketika kita bicara faktor abundance, kita fokus ke negaranya. Kita bicara faktor intensitas, kita fokus ke produk negara itu. Intensifnya yang mana dia? Apakah dalam memproduksi itu biayanya yang lebih besar? Biaya untuk kapital kah? Atau biaya untuk labor kah? Makanya kalau negara yang kapitalnya gede, itu apa nama negaranya? Kalau negaranya apa namanya? Capital Abundance Country. Nah, kalau produk X dan produk Y itu lebih banyak memakai capital, apa nama produknya? Capital Intensive Good. Itu maksud saya fokusnya kemana? Fokusnya memang ke biaya, tapi biaya apa? Biaya produksi yang mana? Barang X dan barang Y. Bisa diterima maksudnya ya?
Nah, sekarang kita mau melihat di barang X mana yang lebih banyak memakai K atau memakai L. Di barang Y mana yang lebih banyak memakai K atau memakai L. Nanti kita lihat perbandingannya. Perbandingan harga faktor produksi dalam memproduksi produk X dan Y. Makanya kita tidak boleh lupa apa asumsi yang digunakan di HO ini. Banyak asumsinya kan? Di antaranya ada 2 negara, ada 2 faktor produksi, ada 2 barang yang diproduksi. Bisa diterima ya? Kan ada negara 1, ada negara 2, ada faktor produksi K, ada faktor produksi L. Benar? Ada barang X, ada barang Y. Nah, barang X itu banyakkan mana dipakai? K kah atau L kah? Kita lihat dulu, K-nya dipakai banyak nggak? Abundance kan nggak negaranya? Kalau dia K-nya banyak, melimpah, otomatis K-nya lebih banyak dipakai dan karena harganya juga murah. Nah, untuk faktor produksi K, apa balas jasanya ketika dia dipakai? Nah, tidak boleh lupa lagi, karena perbandingannya akan mengarah ke situ. Perbandingannya akan seperti apa? Silakan. Saya kira mau menjawab tadi. Untuk balas jasa K, faktor produksi K dipakai nih. Apa? Rent. Kalau L? Apa? Upah. Nah, kita landasan berpikir kita seperti itu. Nanti faktor produksi yang dimiliki oleh pemilik faktor produksi